Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, agar tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoanya kita membaca doa sebelum belajar, lalu membaca surat Al-Ikhlas, dan yang terakhir membaca Asmaul Husna. Nah, coba anak-anak keluarkan kertas Asmaul Husnanya. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita mulai berdoa dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih ke anak-anak. Bagaimana sih sikap kita ketika sedang berdoa? Iya, harus duduk yang rapi, tidak boleh mengobrol. Nah, tadi Ibu masih lihat nih anak-anak masih mengobrol dengan temannya. Nah, itu tidak boleh ya. Ketika berdoa harus duduk dulu, tidak boleh mengobrol. Yang khusyuk berdoanya, agar ketika belajar kita diberikan kelancaran. Nah, oke. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata anak-anak Ibu semuanya pada hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih ke anak-anak semua. Masih semangat gak belajarnya? Coba kalau masih semangat, Ibu mau ngetes semangatnya nih dengan tepuk semangat. Anak-anak pada tahu semuanya? Oke, kita bareng-bareng ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik individu berdasarkan tempat kesukaan. Lalu, kita juga akan belajar mengenai teks dongeng persahabatan gajah dan tikus. Lalu, kita akan belajar mengenai pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik individu berdasarkan tempat kesukaannya. Lalu, anak-anak juga diharapkan dapat membuat daftar karakteristik individu berdasarkan tempat kesukaannya. Lalu, anak-anak juga diharapkan dapat menganalisis kata sapaan yang terdapat pada teks dongeng persahabatan gajah dan tikus. Lalu anak-anak juga diharapkan dapat menuliskan kalimat yang memuat kata sapaan pada teks dongeng persahabatan gajah dan tikus. Lalu anak-anak juga diharapkan dapat menyatakan dan menjodohkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama kita akan bernyanyi tentang kebun binatang. Lalu setelah itu kita akan melakukan wawancara kepada teman mengenai tempat wisata kesukaannya. Lalu kita akan membaca teks dongeng persahabatan gajah dan tikus. Lalu kita akan mencoba membuat kalimat yang memuat kata sapaan. Lalu kita akan mencoba menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tadi Ibu bilang kita yang pertama kegiatannya apa? Iya, kita bernyanyi dulu tentang kebun binatang. Coba anak-anak
perhatikan dulu video ini sambil kita bernyanyi ya bersama-sama. Nyanyiannya. Jadi katanya ada apa aja? Ada gajah yang besar, ada jerapah yang tinggi, apa lagi? Iya, betul. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama anak-anak. Anak-anak pernah gak pergi ke kebun binatang? Oke, bagus. Ternyata semuanya rata-rata sudah pernah ya pergi ke kebun binatang. Coba Ibu mau tanya nih, ada hewan apa aja sih? Iya betul, banyak sekali. Ada gajah, ada singa, ada harimau, ada monyet, ada beruang, ada panda. Iya betul sekali. Coba kalau anak-anak semuanya sudah pernah ke kebun binatang, kita tebak suara ya. Anak-anak tebak ini suara hewan apa? Wow, apa coba itu? Iya betul, singa ya atau harimau. Coba kalau ini, apa itu? Suara apa? Iya betul, suara monyet. Terus apa lagi ya? Coba ini. Au, apa itu? Iya, serigala. Itu namanya suara serigala. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, coba sekarang Ibu ada gambar nih. Anak-anak coba perhatikan ya. Yang di samping Ibu ini gambar apa coba? Iya, gambar tempat wisata kebun binatang. Coba yang satunya lagi gambar apa? Iya, ada kolam renang. Terus apa lagi? Ada air terjun. Lalu apa lagi satu lagi? Iya, museum geologi. Anak-anak sudah pernah mengunjungi keempat tempat itu? Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Nah, anak-anak, ternyata tempat wisata kesukaan kita itu berbeda-beda ya. Coba sekarang Ibu tanya ke Bima. Bima suka tempat wisata apa? Kolam renang? Oke, bagus. Kalau Arya suka ke tempat wisata apa? Sama kolam renang. Coba Citra suka apa? Iya, bagus. Katanya suka ke kebun binatang karena bisa belajar tentang hewan-hewan. Nah, dalam satu kelas ini ternyata tempat wisata kesukaan anak-anak itu berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana sih sikap kita terhadap teman yang memiliki tempat kesukaan berbeda? Coba acungkan tangannya siapa yang mau menjawab? Oke, boleh Delisa. Iya, betul. Kita harus saling menghormati dan menghargai kesukaan orang lain. Kita tidak boleh mengejeknya maupun menghinanya. Oke, betul. Coba Ibu mau tanya ke siapa ya? Zaki, coba Zaki. Apa jawabannya?
sikap kita terhadap teman yang memiliki tempat kesukaan yang berbeda. Apa coba? Sama jawabannya kayak Delisa. Oke, bagus katanya. Kata Zaki sama kayak Delisa jawabannya. Harus menghargai dan menghormati kesukaan teman. Nah, anak-anak, coba sekarang Ibu akan membagikan dulu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini anak-anak diminta, kan tadi kita sudah belajar tentang tempat kesukaan teman. Kita harus saling menghargai dan menghormati tempat kesukaan teman. Nah, anak-anak sekarang diminta untuk melakukan wawancara kepada temannya, bertanya tempat kesukaannya apa. Bisa ya? Nah, ditulis di tabel ini. Di sini ada nomor, ada nama teman, terus tempat kesukaan. Nah, anak-anak tulis di sini nama temannya siapa, tempat kesukaannya apa. Ditulis di sebelah sini ya. Bisa? Oke, coba sekarang anak-anak bertanya kepada teman-temannya. Boleh berkeliling, tapi ingat, bertanyanya harus dengan sopan dan ramah. Nah, coba sekarang boleh bertanya kepada teman-temannya dulu ya. Nah, bagaimana? Sudah bertanya kepada temannya? Oke, jika sudah, tadi anak-anak sudah melakukan wawancara kepada teman. Coba dilihat lagi tabelnya. Apakah tempat kesukaan temannya sama atau berbeda? Iya, berbeda ya. Tadi sikap kita terhadap teman yang memiliki tempat kesukaan berbeda itu harus bagaimana? Iya, betul, harus saling menghargai dan menghormatinya. Nah, tadi kan anak-anak sudah bernyanyi tentang tamasya ke kebun binatang. Di kebun binatang itu banyak sekali hewan-hewan. Ada gajah, ada jerapah, ada apa lagi? Sapi, iya, sapi juga ada ya. Lalu ada harimau, ada macan, dan lain sebagainya. Banyak sekali hewan-hewan yang dipelihara di kebun binatang. Nah, sekarang Ibu punya teks dongeng tentang persahabatan gajah dan tikus. Ya, anak-anak coba buka bukunya halaman 187 ya. Kita akan membaca teks dongeng persahabatan gajah dan tikus. Coba dibuka bukunya. Sudah ada? Ketemu? Oke, nah sekarang kita akan membaca secara bergantian saja ya. Mulai dari Arya dulu. Arya membaca paragraf pertama ya. Nah, sekarang membaca teks dongengnya sudah selesai. Sekarang Ibu mau tanya nih kepada anak-anak. Apa sih isi cerita teks dongeng tersebut? Coba acungkan tangannya, siapa yang mau menceritakan isi teks dongeng persahabatan gajah dan tikus? Iya, siapa? Zulfa? Oke, Zulfa boleh. Zulfa ceritakan isi cerita dari teks dongeng persahabatan gajah dan tikus ya. Oke, bagus. Iya, betul. Teks dongeng tadi menceritakan tentang gajah yang menghirup wangi bunga milik dagangan tikus. Nah, namun setelah gajah menghirup wangi bunga dagangan tikus itu, hidung gajah terasa geli hingga akhirnya gajah bersin dengan hebat sampai merusak rumah-rumah dan dagangan milik tikus. Nah, gajah merasa bersalah akibat bersinnya itu telah membawa malapetaka. Iya betul. Terus tikus juga malah menyalahkan gajah karena gajah telah merusak dagangannya. Nah, namun
ketika gajah dan tikus berselisih, ada badak yang menengahi gajah dan tikus agar tikus dan gajah tidak saling menyalahkan. Dan akhirnya gajah dan tikus pun berteman baik kembali. Nah, coba kira-kira kalau ceritanya seperti itu, isi ceritanya, apa sih sikap yang dapat kita ambil dari teks dongeng tersebut? Iya Arya, tidak boleh apa? Iya betul, tidak boleh saling menyalahkan. Nah, coba sekarang anak-anak kan telah belajar tentang kata sapaan ya. Dalam teks dongeng tadi, anak-anak menemukan kata sapaan nggak? Ada? Coba kalau ada, contohnya yang mana? Kalimatnya? Iya betul, contohnya itu. Tentu saja tuanku, silakan. Nah, kata sapaannya apa? Itu kan tadi kalimatnya. Kalau kata sapaannya? Iya, tuanku. Betul. Satu lagi apa? Iya, betul. Bunga ini sangat harum, tuan. Kata sapaannya apa? Iya, tuan. Nah, ternyata anak-anak semuanya sudah pada bisa ya menentukan kata sapaan. Nah, coba sekarang Ibu akan mencontohkan kata sapaan menggunakan ini. Coba apa ini? Iya, monyet. Ini namanya boneka tangan hewan monyet. Terus ini satu lagi, sebentar. Nah, ini hewan apa? Ini hewan apa? Iya, sapi. Ini monyet. Ibu akan mencontohkan kata sapaan menggunakan boneka tangan ini. Oke, coba anak-anak perhatikan. Ini kata sapaannya apa? Halo anak-anak kelas 2B, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Coba, itu kata sapaannya apa? Iya, halo anak-anak kelas 2B. Itu kata sapaannya ya. Coba sekarang kalau ini. Halo anak-anak, apakah sudah makan? Kata sapaannya apa? Iya, halo anak-anak. Ternyata semuanya sudah pada hebat ya menentukan kata sapaan. Nah, coba sekarang anak-anak lihat lagi lembar kerja peserta didiknya yang tadi, yang telah diisi. Nah, di situ kan yang tabel kedua, di situ ada anak-anak diminta untuk menuliskan kalimat yang memuat kata sapaan. Nah, di sini sudah ada contohnya nih. Bunga ini sangat harum, tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan. Nah, kata sapaannya tuan. Ya, coba anak-anak lihat baca lagi teks dongeng yang tadi. Terus tentukan kalimat yang memuat kata sapaannya. Ditulis di tabel kedua di sini. Anak-anak boleh mengisinya di sini ya. Paham? Bisa semuanya? Oke, silahkan Ibu beri waktu 10 menit. Cukup ya? Bagaimana, sudah beres menuliskan kata sapaannya? Ternyata semuanya sudah ya. Sudah pada selesai. Nah, sekarang Ibu ada tebakan lagi nih tentang kata sapaan menggunakan boneka tangan. Kata sapaannya ini. Hai monyet, kamu sedang makan apa? Hai sapi, aku sedang makan pisang. Rasanya lezat sekali. Nah, coba kata sapaannya apa tadi? Iya, hai monyet, hai sapi. Nah, itu tadi kata sapaannya ya. Coba tebak lagi. Kamu sudah makan berapa pisang, Nyet? Aku sudah makan 4 pisang. Apa coba yang tadi kata sapaannya? Ya, Nyet.
Nyet itu berarti menunjukkan kepada menyapa monyet. Iya betul, ternyata anak-anak semuanya sudah pada hebat. Nah, tadi monyet sudah memakan 4 pisang. Ibu di sini punya 4 pisang, ya. Nah, coba. Ibu mempunyai 4 pisang. Ibu memberinya kepada sapi dan monyet. Sapi suka pisang nggak ya? Iya, ibu ini hanya mencontohkan saja ya. Ibu memberikan pisang kepada sapi dan monyet. 2 pisang untuk sapi dan 2 pisang untuk monyet. Nah, berarti ini tadi jumlahnya ada berapa? Iya, ada 4. Masing-masing mendapatkan 2 pisang. Nah, berarti 2 pisang ini merupakan setengah bagian dan 2 pisang ini juga merupakan setengah bagian. Nah, berarti setengah bagian dari 4 adalah 2. Coba anak-anak masih ingat kan tentang pecahan? Kalau pecahan itu harus bagaimana? Iya, ukurannya harus sama. Nah, kalau misalkan di sini ada 4 pisang, kita ingin membaginya menjadi setengah, berarti harus sama ya jumlahnya. Yang ini ada 2, yang di sebelah kanan juga ada 2. Nah, ini baru namanya pecahan 1/2. Kalau misalkan ibu membagi pisangnya kepada monyet 3, terus sapi 1, berarti ini menunjukkan setengah bagian bukan? Iya, bukan, karena yang sini lebih banyak ya. Di sini ada 3, di sini ada 1. Nah, kalau di sini ada 2, di sini juga ada 2, berarti ini namanya setengah bagian karena jumlahnya sama. Oke, bisa ya? Coba sekarang ibu tambah nih pisangnya. Ada berapa pisang? Bu susah megangnya. Ada berapa? Iya, ada 6 pisang. Ibu ingin membaginya kepada monyet dan sapi. Di sini ada 6 pisang. Berarti masing-masing sapi dan monyet mendapatkan berapa pisang? Kalau setengah, kalau dibagi 2? Iya, mendapatkan 3 pisang. Masing-masing mendapatkan 3 pisang. 3 pisang untuk monyet dan 3 pisang untuk sapi. Coba sekarang anak-anak buka lagi LKPD-nya tadi yang ibu bagikan. Dibuka lembar berikutnya. Nah, di sini ada gambar pisang. Coba dilihat nomor 1, pisangnya ada berapa? Hitung. Iya, ada 6. Ada 6 pisang. Nah, coba dilihat di gambar yang sampingnya yang ini. Ini pecahannya pecahan berapa? Iya, 1/2. Anak-anak diminta untuk menggambar pisang ini di bagan yang ini. Ini ada 6 pisang, di sini pecahannya 1/2. Berarti kalau setengah bagian dari 6 pisang, berapa coba? Setengah bagian dari 6 pisang. Berarti berapa pisang masing-masing? Iya, betul. Masing-masing 3 pisang. Berarti anak-anak menggambar di sini 3 pisang, yang di bawahnya juga 3 pisang. Silahkan dikerjakan dulu yang barusan ibu jelaskan. Oke? Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan soal pecahannya? Sudah? Oke, kalau sudah, ibu akan membahasnya. Coba, ibu ingin bertanya jawabannya kepada anak-anak. Tadi yang di sini sudah tahu ya jawabannya berapa pisang? Masing-masing?
Iya, ada 3 pisang. Lalu di sini yang gambar kedua, di sini ada 6 pisang, di sininya 1/3. Berarti 1/3 dari 6 pisang berapa masing-masing? Iya, betul, 2 pisang. Kalau gambar yang terakhir nih, yang ini ada berapa pisang ya? 3, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pisang. Ininya 1/4. Berarti 1/4 dari 8 pisang adalah berapa? Masing-masing pisang di sini gambarnya? Iya, betul, ada 2 pisang. Hebat, tepuk tangan dulu dong. Oke, nah sekarang Ibu punya lembar evaluasi. Anak-anak mengerjakan dulu lembar evaluasi ya. Ini Ibu akan bagikan ini. Di sini ada pilihan ganda. Pilihan ganda berarti jawabannya disilang ya. Dari nomor 1 sampai 4 disilang jawabannya. Lalu yang nomor 5-nya ini ada menentukan kata sapaan. Berarti di sini anak-anak kan udah ada kata sapaan, udah ada kalimat yang memuat kata sapaannya. Nah, di sini anak-anak menuliskan kata sapaannya apa. Bisa ya? Terus di sini di halaman yang berikutnya. Nah, ini gambar apa? Iya, monyet. Di sini monyet memakan 1 pisang dari kumpulan pisang di samping. Misalkan ini monyet memakan 1 pisang. 1 pisang dari 1/2 yang dimakan oleh monyet. Itu gambarnya menunjukkan yang mana? Iya, yang bawah ini ya. Sini. Berarti ini jawabannya. Ini digaris ya. Digaris ke sini. Bisa? Oke, kalau bisa. Ibu berikan waktu 10 menit. Cukup? Oke. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Tidak boleh menyontek. Bagus. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan sama tadi LKPD-nya ya. Iya. Nah, semuanya sudah mengumpulkan ke depan LKPD dan evaluasinya. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak. Tadi kita sudah belajar apa saja? Iya, kita sudah belajar tentang tempat wisata, iya. Sikap terhadap teman yang berbeda kesukaannya. Nah, lalu kita tadi sudah membaca teks dongeng Persahabatan Gajah dan Tikus. Sikap apa yang dapat kita teladani dari teks tersebut? Iya, tidak boleh saling menyalahkan. Iya, betul. Lalu kita tadi sudah belajar apa yang terakhir barusan? Iya, menentukan pecahan. Oke, bagus, good job. Berarti anak-anak dari tadi, dari pembelajaran awal sampai akhir memperhatikan Ibu. Nah, oke, pembelajarannya sudah selesai. Anak-anak di rumah jangan lupa ya, latihan lagi tentang pecahannya supaya lebih bisa mengerti dan paham lagi. Oke? Nah, sekarang belum menutup pembelajaran, kita harus apa? Iya, berdoa dulu. Coba dirapihkan dulu duduknya. Tadi kata Ibu apa? Kalau berdoa harus duduk yang rapi, tidak boleh mengobrol. Oke, bagus. Kita sekarang berdoa dulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Sekarang boleh pulang, hati-hati di jalan. Yang belum dijemput boleh tunggu dulu orang tuanya menjemput ya. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.